Om Swastiastu. Umat Hindu sedharma yang kami kasihi, dalam kesempatan ini kami, kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kecamatan Kediri, pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan akan menyampaikan pesan penyuluhan agama Hindu melalui media sosial dengan tema Berdana Punya dari rumah masing-masing. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, saat ini kita tengah dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan diri kita untuk mengedepankan sikap waspada. Ya, pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya jatuhnya korban jiwa baik di seluruh dunia, khususnya yang ada di Bali. Di sisi lain, masyarakat kini dialihkan untuk tetap beraktivitas di rumah. Lalu, bagaimanakah cara kita berkontribusi menjalankan ajaran Dana Punya meskipun hanya berdiam diri di rumah? Membahas tentang Dana Punya itu sendiri termuat dalam Pustaka Suci Sara Samusjaya Sloka 170 yang berbunyi, Nihantang dana ling sang pandita ikang si haywa kimburu ikang si jenek rika gawayaning dharma sedana. Terjemahannya, yang dimaksud dengan Dana Punya menurut ajaran Sang Pandita ialah tidak adanya rasa iri hati dan selalu berusaha untuk berbuat baik sesuai petunjuk Dharma. Dana Punya juga bermakna rasa welas asih terhadap sesama makhluk hidup untuk mewujudkan rasa persaudaraan, sehingga kehidupan dan tata nilai masyarakat yang tertanam sejak dulu terpelihara dengan baik. Dana Punya ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah Abaya Dana, artinya adalah Dana Punya yang dilakukan dengan mewujudkan rasa aman dan menjaga keamanan dari gangguan dan mara bahaya. Cara mengimplementasikan ajaran Abaya Dana dari rumah masing-masing adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax, berita yang mengundang keresahan, serta berita yang berpotensi menyulut keributan. Metodenya adalah saring sebelum di-sharing. Kemudian dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta meminimalisir kegiatan bepergian keluar rumah dan meminimalisir kegiatan berkumpul di luar juga merupakan kontribusi kita melaksanakan ajaran Abaya Dana yang berintikan menciptakan keadaan tentram dan bebas dari mara bahaya. Pembagian Dana Punya yang kedua adalah Brahma Dana, yaitu Dana Punya yang dilakukan dengan memberikan ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat menolong sesama dari penderitaan dan permasalahan dalam hidupnya. Bagaimanakah wujud penerapan ajaran Brahma Dana di rumah masing-masing? Kepada umat sedharma yang berbahagia, wujud penerapan ajaran Brahma Dana di rumah masing-masing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu membantu mengajarkan anak atau adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka di rumah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengajarkan keterampilan atau soft skill seperti bermain musik, gamelan, ajaran tentang keagamaan, dan latihan-latihan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting, yaitu mengedukasi mereka dan keluarga mereka tentang langkah pencegahan virus COVID-19 ini. Dan ini semua merupakan contoh penerapan ajaran Brahma Dana. Dan ingat, Perdana Punya tidak harus jauh, minimal diawali dari keluarga dan orang-orang sekitar. Bagian terakhir dari Dana Punya adalah Arto Dana, yaitu memberikan dana punya berupa pemberian bantuan uang, harta benda, sandang, pangan, dan bahan materi lain. Ajaran Arto Dana ini dapat kita implementasikan walaupun kita berada di rumah. Seperti kita bisa menggunakan waktu untuk memasak. Masakan tersebut dapat kita bagikan kepada sanak saudara kita yang tinggal dalam satu lingkungan rumah. Dan hal lain yang dapat kita lakukan dengan menerapkan kehidupan yang sederhana. Sehingga kelebihan bahan makanan yang kita miliki bisa kita bagikan kepada saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Keberhasilan dari pelaksanaan atau implementasi ajaran Dana Punya ini tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau mengimplementasikan atau mengaplikasikan ajaran Dana Punya ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi yang biasanya menjadi hambatan adalah faktor diri kita sendiri yang merasa ragu-ragu, yang merasa malu, dan yang merasa tidak percaya diri ketika hanya dapat melaksanakan atau melakukan Dana Punya dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah yang kecil. Ketahuilah umat sedharma yang berbahagia, dalam Slokantara disebutkan Kince diadapi tadanam sahitam kritam mahapala mawat notinia grodam kurang wijawati, yang artinya Dana Punya tidak berbicara tentang seberapa besar atau seberapa banyak jumlah Dana Punya yang kita bisa berikan, tetapi Dana Punya berbicara tentang ketulus ikhlasan. Bagaimana niat kita untuk membantu sesama meskipun dalam jumlah yang sedikit, meskipun dalam jumlah yang kecil, meskipun tidak menyentuh banyak orang, meskipun hanya dimulai dari orang-orang di sekitar rumah tempat tinggal kita. Tetapi apabila kita sudah melaksanakannya dan dilandasi dengan rasa tulus ikhlas, maka itulah yang dapat dikatakan ajaran Dana Punya yang bernilai besar. Bayangkan saja umat Hindu sedharma, apabila semua orang, terutama dalam kondisi pandemi COVID yang mengharuskan kita untuk selalu diam di rumah, dapat membantu rekan-rekannya, membantu tetangga-tetangganya, apabila semua dapat mengaplikasikan ajaran Dana Punya ini, minimal di lingkungan sekitarnya, minimal di lingkungan keluarganya, maka niscaya kita akan dapat melewati semua ini dengan baik, dan tentunya banyak pelajaran yang akan kita petik dari kondisi yang sedang kita terima saat ini. Maka dari itu, janganlah pernah menanamkan rasa ragu dalam diri kita untuk mengaplikasikan, berbagi, dan mengimplementasikan ajaran Dana Punya. Umat Hindu sedharma, manfaat apabila kita senantiasa mengembangkan ajaran Dana Punya dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya kita akan menjadi orang yang tidak miskin. Nah, sebab secara hakikatnya apa yang kita berikan kepada orang lain merupakan pemberian yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Nah, sehingga kita tidak akan pernah merasa kekurangan
karena kita hidup terbiasa untuk berbagi kebaikan. Nah, tentunya harus dilandasi dengan ketulus ikhlasan. Nah, apa yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya kita berikan kepada diri kita sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga pesan penyuluhan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan motivasi kepada kita semua mengenai pentingnya rasa berbagi kepada sesama. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om